selamat datang di Anglit Story. Di video kali ini aku mau cerita tentang film yang wajib kamu tonton selama masa-masa kita semua sedang tinggal di dalam rumah aja. Film apakah itu? Yuk kita kepo. Imagine fighting this war as a civilian. Imagine not knowing how to shoot a gun, challenging the Nazis to save lives. I have just heard an incredible story. Film yang berlatar belakang tentang Perang Dunia Kedua ini berjudul Resistance. Cerita tentang seorang aktor atau seniman yang bernama Marcel Marceau. Aku mau membahas film ini karena bagiku ini film sangat menarik dan yang terutama karena timingnya adalah pada saat ya sekarang-sekarang ini. What's the best way to resist? It's not to kill them. It's to survive. Film ini mempunyai tagline, "The best way to resist is to survive." Cara terbaik untuk melawan adalah bertahan. Dan tagline ini seperti sesuai dengan kondisi kita saat ini. Kita tidak bisa melawan datangnya virus, tetapi kita bisa bertahan. Maka itu, ini film benar-benar wajib ditonton. Karena ya, aku sih mikirnya ini benar-benar sesuai dengan kondisi kita saat ini. Semangat! 123 children. Their parents were just killed by Nazis. We need to train them to survive. What good does it do to teach them fear? I think it's important to help the children laugh in the middle of this war. Film Resistance ini disutradarai dan ditulis oleh Jonathan Jakubowicz. Film ini merupakan dasar dari film lain yang bernada serupa seperti Life is Beautiful, Jojo Rabbit, film yang menceritakan kehidupan anak-anak di masa Perang Dunia Kedua, ya bagaimana sih anak-anak bisa survive dalam keadaan yang mencekam, yang mengerikan seperti itu, karena kan biasanya yang diceritakan ya tentang tentaranya lah, kebanyakan kan kayak gitu. Your passports are impressive. Look at this, Marcel Marceau. Film ini dibintangi oleh Eisenberg, yang dimana Eisenberg ini sudah tidak asing lagi dengan nama Marcel Marceau. Karena selain si Eisenberg ini juga adalah keturunan Yahudi, mamanya Eisenberg ini adalah profesional clown. Badut profesional gitu. Dan untuk supaya tampil maksimal di film ini, Eisenberg mempelajari pantomim selama setahun. Dan yang terutama, Eisenberg bersama Jakubowicz ternyata sama-sama memiliki keluarga yang menjadi korban Holocaust. Film ini diproduksi sekitar Mei 2017 dan proses pengambilan film ini di awal tahun 2018. Lokasi film ini ada di 3 tempat, yaitu di Praha, Ceko, Bavaria Studio, Munich, Jerman, stasiun kereta di Liberec, Ceko. Aku ngelihat stasiun kereta ini jadi keinget stasiun kereta yang ada di Ambarawa itu loh. Bentuk-bentuknya tuh mirip banget. Jadi waktu pertama kali ngelihat stasiun ini, aku langsung spontan bilang, loh, itu kan kayak di Ambarawa. Setelah melewati proses pembuatan film ini, November 2019, IFC Films memberikan hak distribusinya untuk tayang perdana pada 27 Maret 2020. Seperti yang kita tahu, hal ini tidak dapat terrealisasi karena kita semua mesti stay home. Jadi hanya dapat menikmati film ini di rumah saja. Karena aku aja yang cuma ya layar TV yang biasa gitu aja ya, ngeliatinnya wow, keren banget. Ada beberapa scene yang memang mengambil angle-nya itu tuh sangat kayak, aduh kalau kamu ngeliat itu kayak berasa itu dramatiknya, berasa itu suasana mencekam, ketakutannya, gimana sih waktu pas saat perang itu. Tapi tidak ada kayak tembak-tembakan ya, tidak ada suasana yang mengerikan seperti yang kita lihat di film-film perang biasanya. Wow! Marcel Marceau ini lahir dengan nama Marcel Mangel 22 Maret 1923 dan tutup usia di 22 September 2007. Dia adalah aktor Prancis yang dikenal dengan nama panggung Bip the Clown. Dia dikenal sebagai mime Art of Silence
dan bekerja secara profesional di seluruh dunia worldwide selama 60 tahun. Dedikasi banget. Di tahun 1959, Marceau mendirikan sekolah pantomim di Paris dan mendirikan yayasan yang bernama Marceau Foundation untuk mengenalkan seni di Amerika Serikat, dan berbagai deretan penghargaan lainnya seperti Grand Officier de la Légion d'honneur, National Order of Merit di Prancis, dan dia juga memenangkan Emmy Award dan terpilih menjadi anggota Academy of Fine Art. Untuk menjadi member ini ada beberapa syarat tentunya yang diajukan. Dipilih berdasarkan pemungutan suara yang dilakukan secara rahasia dan ditunjuk oleh presiden pemimpin Academy of Arts ini dengan jumlah keanggotaan tidak lebih dari 500 orang. Tugas akademi ini adalah untuk mempromosikan seni dan dinobatkan sebagai harta karun nasional di Jepang. National Treasure Jepang ini adalah Tangible Cultural Properties atau properti kebudayaan nyata yang didesain oleh Agency of Cultural Affairs. Jadi ini semacam badan perwakilan pendidikan, kebudayaan, olahraga, sains, dan teknologi. Terus juga berdasarkan nilai-nilai historik dan artistik. Dan juga ternyata dia ini adalah teman baiknya si Michael Jackson selama 20 tahun. Jadi itu ada beberapa teknik pantomimnya si Marceau ini yang dipakai oleh si Michael Jackson. Yeehaw! Asal-muasalnya Marcel dan adiknya yang bernama Alain ini, dia mengambil nama Marceau itu dari Jenderal Revolusi Prancis yang bernama François Séverin Marceau Desgraviers. Mereka berdua bergabung dengan French Resistance di Limoges. Jadi mereka ini menyelamatkan banyak anak yang mau dibantai oleh Nazi dan mau dibawa ke camp konsentrasi. Marceau ini menggunakan caranya berpantomim untuk menghibur anak yatim piatu yang orang tuanya dibunuh oleh tentara Nazi. Sewaktu umurnya masih 5 tahun, itu dia diajak oleh mamanya untuk menonton film Charlie Chaplin. Nah, sejak itu dia sangat mengidolakan Charlie Chaplin. Kayaknya sekarang ini aku sudah nggak pernah ngelihat ada aktor yang memerankan pantomim lagi. Namun saat melihat ending film Resistance ini, bagaimana si Eisenberg benar-benar memerankan pantomimnya dengan sangat menakjubkan, dengan ekspresi dia dan matanya yang berkaca-kaca menahan tangis, terus juga nafasnya yang berat, kedengaran sedih, itu kayak aku personally mau standing applause buat Eisenberg yang memerankan Marceau ini dengan gaya pantomimnya yang wow. Stay healthy dan semoga badai pandemik ini cepat berlalu supaya kita bisa bertemu lagi, beraktivitas lagi di luar rumah. Imagine fighting this war as a civilian. Imagine not knowing how to shoot a gun, challenging the Nazis to save lives. I have just heard an incredible story. That makes your sacrifices completely worth it. 123 children. Their parents were just killed by Nazis. We need to train them to survive. What good does it do to teach them fear? I think it's important to help the children laugh in the middle of this war. There's a group in Lyon arming themselves to fight back. We need to find guns, we need to learn how to shoot. Do you really think I could help anyone with a gun? Of course not. Your passports are impressive. Look at this. Marcel Marceau. It's a great name. Welcome to the Resistance. Why are we fighting a war we can't win? We can kill all the Nazis, You can kill some. or we can save some lives. We want to take them out of France.
to see if we can get across the border. Tell me where they are. I don't know where they are. You do know! In every generation, they rise up against us. Sometimes a powerful man, sometimes an army tries to destroy the Jewish people. But here we are, together. You are not alone. What's the best way to resist? It's not to kill them. It's to survive. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like dan subscribe.